teman-teman, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya lagi ada di kantor nih ya, saya lagi di ruangan. Dan sebelum tapping, saya mau berbagi edukasi buat kalian semua. Jadi saya mau berbagi tips buat bisa public speaking, terutama yang tanya-tanya cara kak gimana dong caranya buat jadi MC. Nah jadi dalam video kali ini saya akan berbagi tentang cara jadi MC. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube Sela. Oke, sekarang kita masuk di tips-tips buat jadi MC atau Master of Ceremony. Oke, sekarang tips yang pertama buat jadi MC. Yang pertama itu kita harus percaya diri, karena jadi MC itu kan kita harus bisa berbicara di depan umum. Jadi kita harus percaya diri. Kemudian yang kedua, kita harus bisa membaca dan mengenali acara apa yang akan kita bawa gitu. Kalau misalnya acaranya non formal, kita harus kayak apa? Kalau misalnya acaranya formal, kita harus kayak gimana? Jadi kita harus mengenal jenis-jenis acara. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa membuat acaranya, membuat audiens dalam acara itu gak kaku gitu. Meskipun acaranya formal, kita juga harus bisa membawa suasana itu menjadi relax biar tamu-tamunya juga enjoy gitu. Jadi itu 4 tips pertama dari saya. Selanjutnya itu udah beberapa 4 tips aja ya, karena sebenarnya jadi MC itu fleksibel aja sih sebenarnya, tergantung dengan acara kita kayak gimana. Sekarang saya mau kasih contoh opening statement untuk MC, kemudian closing statementnya juga, kemudian nanti ada kayak misalnya kita masuk pada isi dari acaranya. Oke? Jadi untuk openingnya dulu ya. Jadi kalau kayak salah nih gini ya. Ini yang kalau misalnya formal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi selamat pagi, entah pagi, siang, sore atau malam, disesuaikan aja. Dan jangan lupa salam sejahtera untuk kita semua untuk menyapa seluruh tamu undangan. Nah setelah dari situ kalian bisa pindah ke Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada tempat yang penuh barokah ini. Jadi kalau misalkan acara yang kalian bawakan itu formal, maka intonasi kalian berbicara pun harus diatur sedemikian rupa dengan suara yang agak olah vokal yang agak bulat ya, yang kayak ini kan kalau aku ngomong kayak gini suaraku biasa aja nih. Kalau aku udah masuk Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, nah itu suaranya beda lagi, itu suaranya dari dalam gitu. Itu yang membedakan kita menjadi MC pada acara formal dan non formal, tergantung dari artikulasi dan intonasi pembaca. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi sebenarnya urutannya itu kayak gini. Pas kalian mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, kita masuk dulu pada deretan tamu yang terhormat. Jadi misalnya salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Gubernur Gorontalo misalnya. Nah biasanya ada yang tidak paham dengan urutan ini. Ada yang sering beberapa MC itu sering saya dengar mereka menyebutkan yang terhormat itu semuanya disebut yang terhormat semua, padahal dalam aturan menjadi MC itu yang terhormat itu hanya satu aja, yang misalnya jabatannya paling tinggi. Misalnya gubernur hadir nih dalam suatu acara, maka yang kita sebut terhormat itu hanya dia, karena dia yang punya jabatan paling tinggi misalnya. Jadi yang terhormat Gubernur Gorontalo kayak gitu. Nah sisanya yang kami hormati, misalnya contoh ya, yang terhormat Gubernur Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Rusli Habibie, yang kami hormati Wakil Gubernur Gorontalo, dan seterusnya. Jadi yang paling terhormat itu hanya satu yang jabatannya paling tinggi, sisanya adalah yang kami hormati. Kemudian setelah mau di penghujung akhir, katakan dan seluruh hadirin yang sangat kami muliakan atau yang kami banggakan. Setelah kita sudah menyapa deretan tamu yang terhormat, barulah kita masuk pada kata-kata yang tadi yang sebelumnya
sudah saya ucapkan di awal, menyampaikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan masuklah setelah kita mengucapkan semua itu, masuklah kita mengajak semua hadirin untuk mengucapkan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dengan melafazkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Acara pada pagi hari ini dinyatakan dimulai. Tapi jangan lupa kita menyebutkan tema ataupun judul dari acara ini apa, misalnya acara pelantikan apa gitu. Kalau misalkan dia formal ya seperti itu. Setelah kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama, setelah itu barulah kita mulai dengan mengucapkan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara pada pagi hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi intonasinya seperti itu, memang diperlambat biar terkesan dan terdengar lebih elegan dan enak gitu. Karena ini kan misalnya ini contoh acara formal ya, nanti di video selanjutnya aku akan bikin lagi gimana jadi MC di acara yang non formal kayak gitu teman-teman. Jadi itu sih tips dari aku. Intonasi dan artikulasi saat berbicara itu sangat penting. Jadi kayak gitu ya. Dan sekarang kita masuk di terakhir, ada closing statement. Dan di closing statementnya itu biasanya nih kalau aku ya, ini kan tips dari aku jadi versi aku aja ya. Kalau closing statement dari aku biasanya kayak gini: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara pelantikan pada hari ini dinyatakan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak gitu closing statement kalau dia acara yang formal teman-teman. Nantikan video selanjutnya untuk acara yang non formal ya. Terima kasih teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jadi nantikan video selanjutnya tentang gimana jadi MC di acara yang non formal ya. See you, thank you sudah mampir dan sudah nonton. Jangan lupa subscribe.